you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the last September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know I loved you, wasn't getting enough. Don't know how I ever let you go. Find another place and time. If only you were mine, but I'll never be someone else's baby. Yes, I had my last chance. Now this is our last dance. But through the cracks in my hands, hard to say it's over. I'm already someone else's. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama adalah tentang getaran. Contoh dari getaran ini adalah bandul ya. Jadi sebuah bandul yang sederhana mula-mula diam pada kedudukan O. Ini adalah kedudukan O. Bandul tersebut ditarik ke kedudukan A. Tarik ke sini. Nah, pada saat benda dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, kembali lagi ke O, dan terakhir ke A lagi. Nah, dalam satu kali bolak-balik ini disebut dengan satu getaran. Salah satu ciri getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan getar terbesar atau yang terjauh. Contohnya, dari titik O ke titik B ini disebut dengan amplitudo. Dari titik O ke titik A ini disebut dengan amplitudo. Jadi misalkan dari titik O ke titik A itu berjarak 2 cm, berarti amplitudonya adalah 2 cm, seperti itu. Nah, selain amplitudo ada juga besaran frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam tiap sekon. Jadi dalam 1 detiknya bandul ini mampu melakukan berapa kali getaran, itu disebut dengan frekuensi. Rumus dari frekuensi adalah F sama dengan N dibagi T. F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, kemudian N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Besaran yang terakhir yaitu periode. Periode ini kebalikan dari frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk sekali bergetar. Jadi, dalam satu kali bergetar dari titik A ke O, ke B, ke O, kembali lagi ke A, itu butuh waktu berapa lama? Nah, itu disebut dengan periode. Rumus untuk periode adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode dengan satuan sekon, N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu getar dengan satuan sekon. Selanjutnya untuk gelombang itu ada 2 macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, selanjutnya kita pelajari satu persatu. Nah, ini adalah gelombang transversal. Contoh dari gelombang transversal adalah tali yang dihentakkan, maka akan membentuk gelombang seperti pada gambar. Jadi kalian bayangkan saja misalkan sebuah tali ya, tali pramuka, kemudian kalian hentakkan ke atas, maka tali tersebut akan membentuk gelombang seperti garis berwarna hijau ya. Jadi warna hijau itu adalah talinya. Ketika tali diberi simpangan, artinya diberikan hentakan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah.
Nah, pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi ini arah rambatnya tali. Nah, arah gelombangnya itu ke atas. Nah, jadi ini adalah bertolak belakang. Ya, tegak lurus antara arah rambat dengan arah getar nih. Tegak lurus. Bentukan seperti ini disebut dengan gelombang transversal. Jadi gelombang yang naik turun ini yang seperti ini disebut dengan gelombang transversal. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Jadi dari titik A ke titik B lalu ke titik C ini disebut dengan satu bukit. Kemudian dari titik C ke D lalu ke E ini disebut dengan satu lembah. Nah, satu bukit dan satu lembah itu disebut satu gelombang, ya. Jadi satu gelombangnya itu sama dengan satu bukit dan satu lembah. Panjang gelombang, ya, panjang satu gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Ini lambangnya lambda, ya. Panjang satu gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Satuannya meter, ya. Satuannya meter. Nah, simpangan terbesar dari gelombang itu disebut dengan amplitudo. Simpangan terbesarnya itu misalkan dari F aksen ke F atau dari H aksen ke H. Ini disebut dengan amplitudo. Dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang yaitu titik D dan titik H. Ya, ini adalah dasar gelombang. Sedangkan puncak gelombang itu pada titik B dan titik F. Untuk besaran-besaran pada gelombang transversal itu sama dengan besaran pada getaran, yaitu ada amplitudo, ada frekuensi, dan ada periode. Rumus dari frekuensi dan periode pada gelombang itu sama dengan rumus pada getaran, jadi tidak perlu Ustazah jelaskan lagi ya. Nah, selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Ini adalah gambar dari gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini dapat kamu amati pada selingki atau pegas yang diletakkan di atas lantai. Tahu ya kalian mainan yang biasanya digunakan oleh anak kecil? Ya, jadi selingki ini ketika digerakkan maju mundur secara terus-menerus akan terjadi gelombang yang merambat pada selingki dan membentuk pola rapatan dan renggangan. Ini ada renggangan, yang ini yang jaraknya renggang, ini disebut renggangan, sedangkan yang ini disebut dengan rapatan. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Jadi kalau arah rambatnya ke samping, arah getarnya juga ke samping. Berbeda dengan gelombang transversal. Kalau arah rambatnya ke samping, arah getarnya ke atas, ya. Kalau ini disebut dengan tegak lurus. Tapi kalau gelombang longitudinal ini arah getar dengan arah rambatnya sejajar. Untuk besarannya atau rumus-rumusnya itu sama antara gelombang longitudinal dengan gelombang transversal. Nah, kemudian rumus selanjutnya di sini ada cepat rambat gelombang. Jadi, rumus yang perlu kalian hafalkan yang ini saja. Nah, yang dua ini yaitu V sama dengan lambda dibagi T. V adalah kecepatan, cepat rambat gelombang. Lambda ini adalah panjang gelombang dan T besar adalah periode. Kemudian yang bagian bawah ini V-nya adalah cepat rambat gelombang, F adalah frekuensi, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, selanjutnya tentang bunyi. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Bunyi yang kita dengar berasal dari suatu sumber bunyi. Bunyi dapat didengar jika sumber bunyi bergetar. Getaran dari sumber bunyi mengenai partikel-partikel di udara dalam bentuk rapatan dan renggangan. Rapatan dan renggangan itu merambat melalui zat perantara atau udara sehingga sampai di telinga kita. Jadi ketika ada sumber bunyi, gelombang dari bunyi itu akan memantul pada udara-udara yang mantul pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Pantulan dari gelombang itu sampai ke telinga kita sehingga kita bisa mendengar bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang bunyi berupa gelombang longitudinal yang terdiri atas rapatan dan renggangan.
Nah, contoh sumber bunyi yaitu ada gamelan, alat musik, garpu tala, dan sebagainya. Berdasarkan besar kecilnya frekuensi, bunyi terbagi menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Jadi manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi 20-20.000 Hz disebut audiosonik. Nah, manusia dapat mendengar bunyi hanya pada kisaran ini. Jadi kalau kurang dari 20 atau lebih dari 20.000, manusia tidak bisa mendengar suaranya. Nah, yang terakhir adalah ultrasonik. Ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, bunyi ultrasonik itu hanya bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan juga anjing. Nah, anjing ini adalah salah satu hewan yang mampu menangkap bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Jadi semua frekuensi bunyi itu bisa didengar oleh anjing. Anjing akan terbangun jika mendengar langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini menjadi alasan mengapa sebagian orang memanfaatkan anjing sebagai penjaga rumah. Nah, selain anjing, kelelawar juga mampu memanfaatkan bunyinya dengan baik. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Jadi ketika malam hari, mata kelelawar itu tidak bisa melihat. Nah, kelelawar ini menggunakan indera pendengarannya untuk melihat. Jadi kelelawar itu mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Kemudian kelelawar akan mendengarkan bunyi pantulannya tersebut untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat. Sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan ekolokasi ya. Jadi mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul. Nah, disebut ekolokasi yang hanya dapat dilakukan oleh kelelawar. Jadi walaupun walaupun penglihatannya tidak baik ketika malam hari, tapi kelelawar menggunakan suaranya untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga kelelawar tidak menabrak benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi dalam tiap satuan waktu. Nah, ini rumusnya sama seperti tadi. Jadi V ini adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Untuk lambda, ini lambang dari lambda. Ya, lambda itu gini tulisannya, lambda. Nah, dibaca lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang, satuannya meter. Kemudian F ini untuk frekuensi, satuannya hertz. Dan T besar adalah periode, satuannya sekon. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sekarang, mari kita pelajari tentang mekanisme mendengar pada manusia. Sebelumnya, kalian harus memahami dulu tentang anatomi telinga manusia. Ya, pada dasarnya, telinga manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Kemudian telinga bagian tengah ini terdiri atas gendang telinga atau membran timpani dan juga tulang telinga, yaitu ada martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, untuk telinga bagian dalam ini ada saluran eustasius, rumah siput atau koklea, dan juga saluran gelang atau labirin. Juga ada saraf-saraf pendengaran yang menuju ke otak. Nah, selanjutnya untuk mekanisme mendengar pada manusia itu diawali dari daun telinga. Ya, jadi daun telinga itu menangkap gelombang bunyi dari sumber bunyi, kemudian disalurkan melalui saluran telinga dan akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga yang bergetar ini akan menyalurkan getarannya menuju ke tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Selanjutnya, getaran itu akan diteruskan ke koklea atau rumah siput. Nah, di dalam koklea itu terdapat organ korti. Organ korti ini terdiri atas sel-sel rambut.
Nah, sel-sel rambut yang terdapat di organ korti ini akan bergetar karena adanya suara tadi. Nah, getaran dari sel-sel rambut ini yang akan disalurkan menuju ke otak, sehingga kita dapat mendengar bunyi atau suara-suara. Nah, itu adalah mekanisme mendengar pada manusia, ya. Jadi, kita sudah mempelajari semua materinya, mulai dari getaran, gelombang, bunyi, dan mekanisme mendengar. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas di e-learning. Kalian kerjakan semua seperti biasanya, dikerjakan di kertas, kemudian difoto, dan dikirim ke e-learning. Waktu pengerjaannya 5 hari, jadi hari Sabtu Ustadzah tarik lagi soalnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.